warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosur? Ya. Masih dari brosur halaman 2, masuk ke 3, surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Mohon diterangkan yang dimaksud, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini mohon diterangkan. Ini kabar gembira dari Allah kepada hamba-hambanya yang mau berhenti dari perbuatan dosa, tobat nasuha, kembali kepada Allah betul, menghentikan semua perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan tidak akan pernah mengulanginya kembali. Sehingga oleh Allah hamba yang seperti ini diberi kabar gembira. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya kita ini melakukan dosa, melanggar ketentuan agama, berarti kita melampaui batas, berbuat zalim pada diri kita sendiri. Sampai dosa kita ini kategorinya israf. Israf itu berlebih-lebihan. Jadi puncak sesuatu yang berlebihan itu disebut israf. Maka di sini hamba Allah yang dosanya ibaratnya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak pasir di lautan atau buih di lautan, namun jika dia ingin kembali kepada Allah betul, tobat nasuha betul, maka diterima tobatnya oleh Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sudah berbuat dosa, dosa besar sekian banyak, ingin tobat, setan tidak mau hamba Allah itu tobat. Maka akan membisikkan sesuatu. Dosamu ki wis akeh banget, sudah banyak sekali. Kamu sudah molimo. Masa iya Allah akan ampuni? Ingat, Allah itu maha kasih sayang. Maka dosa sebanyak apapun, sampai israf dalam berbuat dosa, kalau ingin kembali kepada Allah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Karena dengan rahmat Allah, Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
Innahu huwal ghafurur rahim. Ingat, di situ ghafur, bukan ghafir, bukan ghaffar. Tapi innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Asma Allah itu ya, ada ghaffar, ghafirud dzanbi. Allah mengampuni dosa-dosa. Wa huwal ghaffar, pakai sighah mubalaghah superlatif, menyangatkan ghaffar. Dan terakhir ghafur. Ini di atas ghafir, di atas ghaffar, ada ghafur. Jadi sesuai dengan tingkatan. Kalau dosa-dosa hamba Allah itu masih ringan, maka Allah ampuni dengan menurunkan sifat yang disebut ghafir. Kalau dosanya sedang naik, setengah berat, maka Allah ampuni dengan sifat, dengan namanya ghaffar. Jika dosa itu sudah setinggi langit, sedalam lautan, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah punya sifat ghafur. Juga indah sekali bahasa Al-Quran. Ghafir, Allah ampuni dosa hambanya kalau kesalahan-kesalahannya belum menyentuh dosa-dosa besar. Allah ampuni dengan asmanya Ghafir. Kalau kemudian meningkat dosa-dosa itu, jangan putus asa. Allah punya nama Ghaffar. Allah akan ampuni dengan itu. Kalau pol-polan, molimo sudah semua dilakukan, jangan pernah putus asa untuk bertobat. Allah akan ampuni dengan namanya Ghafur. Maka di sini ayatnya dibuka israf, menunjukkan berlebihan dalam dosa, ditutup innahu huwal ghafurur rahim, bukan innahu huwal ghaffar, namun innahu huwal ghafurur rahim. Karena saking banyaknya dosa, biar hamba Allah tidak putus asa, maka Allah turunkan sifatnya ghafur. Ini kurang lebih maksud dari ayat ini. Namun bukan hanya sebatas berhenti saja. Tidak hanya sebatas berhenti dari dosa, harus diikuti langkah berikutnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tungsarun. Untuk taubat itu kembali kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Hari ini kita sadar hati kita telah melakukan banyak dosa, jangan tunggu nanti siang untuk tobat. Karena belum tentu hidup kita sampai nanti siang. Kalau kita nanti siang sadar dengan dosa-dosa, ingin kembali bertobat kepada Allah, jangan tunggu sampai sore. Karena belum tentu pula hidup kita sampai sore. Maka la tantadzirus sobah wa antum fil masa, wa la tantadzirul masa wa antum fis sobah. Untuk kembali kepada Allah, jangan tunggu pagi hari sedang kita berada di sore hari, atau jangan tunggu sore hari saat kita berada di pagi hari. Misalkan sekarang kita sadar kokean dosa, takut betul dengan Allah, ingin kembali, ingin bertobat. Jangan tunggu nanti malam tak tahajud. Jangan tunggu nanti malam tobatnya. Ya mulai detik ini. Lah apa detik ini tahajud? Bukan, kalau tahajudnya tetap nanti malam. Namun tobatnya jangan tunggu nanti pas tahajud. Ya kalau sampai nanti malam. Kalau ternyata nanti jam 9:30 usia kita selesai, ajal kita. Nah, makanya jangan tunggu-tunggu, segera kembali kepada Allah, serahkan diri sepenuhnya, zahiran wa batinan. Serahkan diri betul jiwa raga ini kepada Allah sebelum datang azab. Sedang kita sudah tidak bisa ditolong. Karena orang kalau nyawa sudah di kerongkongan, semenyesal apapun kita,
Nanti kalau sudah didatangi tamu, malaikat maut tiba-tiba ketuk pintu di rumah jenengan, Assalamualaikum, misalkan begitu. Ini misalkan ya. Belum tobat, nyawa sudah di kerongkongan itu. Semenyesal apapun, sekalipun kita ngaku amantu billah, aku beriman pada Allah, tidak bermanfaat tobat saat itu. Kalau sudah datang azab Allah, tobat tidak bermanfaat. Dan setelah menyatakan diri berhenti, kembali dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, cara tobat yang betul berikutnya, ikuti apa yang Allah turunkan, sebaik-baik yang Allah turunkan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kira-kira apa sebaik-baik yang Allah turunkan itu apa? Quran. Sudah ikuti itu. Apa yang dikatakan Quran tidak perlu ditawar. Apa yang dilarang Quran jangan didekati. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran tidak perlu dipikir panjang, langsung ikuti. Karena untuk mengikuti Quran itu hanya dua, rumusnya hanya dua, if'al atau la taf'al. Kerjakan, jangan kerjakan, itu isi Al-Quran. Kalau Quran perintahkan kerjakan, sudah, tidak usah menawar-nawar, langsung kerjakan. Kalau Quran perintahkan jangan kerjakan, seperti la taqrabuz zina, berarti jangan dekat-dekat zina. Ya sudah, jauhi zina, jangan mendekat. Itu rumus untuk mengikuti Quran. Simpel sekali, mudah sekali, hanya ada dua rumusnya. Kerjakan, jangan kerjakan. Yaitu cara tobat yang baik. Ayat 56-nya, antakula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Mumpung belum terlambat, segera kembali kepada Allah, serahkan diri sepenuhnya, itu ikuti Quran sepenuhnya. Kalau nanti sudah terlambat, kita akan menyesal. Antakula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Nanti akan banyak jiwa-jiwa orang-orang yang menyesal karena telah melanggar aturan-aturan Allah, mengolok-ngolok agama Allah. Quran mengatakan kerjakan, malah tidak kita kerjakan. Quran mengatakan tinggalkan, malah kita kerjakan. Mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah sampai waktunya, maka kita akan menyesal dengan mengatakan nandagulan nafsu ya hasrata. Kita akan katakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Itu ayat 56-nya, penyesalan yang tiada guna. Nah, ini mumpung belum terlambat, Allah beri kabar gembira yang sangat membahagiakan hamba-hambanya yang mau bertobat. Meskipun dosanya sampai kategori israf, namun jika dia ingin tobat betul kepada Allah dengan tobat semurni-murninya, Allah punya sifat ghafur, akan diampuni dosa-dosanya. Maka jangan pernah putus asa kepada Allah dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa untuk kembali kepada Allah, dengan catatan kembali mandek tenan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan kapok lombok. Hari ini melakukan dosa, kebetulan selingkuh, zina, bar rampung zinane, butuhe wis keturutan, bar kuwi wedi dosa. Ya ta, waduh, saya sudah melakukan dosa besar. Karena sudah keturutan kebutuhannya.
Saat nafsu memuncak ora eling dosa. Saat nafsu memuncak tidak ingat dosa, tidak ingat neraka. Yang ada mengikuti nafsunya. Begitu terlampiaskan syahwat bejatnya, kemudian menjadi ingat dosa. Sudah, saya berhenti betul, tidak akan mengulangi itu. Selang 3 hari atau 1 minggu ketemu lagi dengan perempuan tetangga pujaan hati, atau dengan laki-laki pujaan hatinya. Hasratnya naik lagi. Wis rapopo engko nglakoni neh, tobat neh. Ini namanya kapok lombok. Ya, jenengan saat dahar lombok itu kepedesan kan wis ora arep mangan lombok neh. Ora arep mangan sambel neh. Besok ketika mau dahar, lah kok enggak ada lombok ya rasane kurang nendang gitu. Sehingga dahar lagi lombok, dahar lagi sambel, baru kepedesan neh, kapok meneh. Tapi begitu mendapati lombok atau sambel lagi, dahar lagi, itu namanya kapok lombok. Sedangkan tobat nasuha itu bukan seperti itu. Tobat nyatakan berhenti, sudah, tidak akan mengulangi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak akan meneruskan perbuatan dosanya sedang mereka mengetahui. Jadi berhenti total dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Bukan kok ketemu terus kepengin meneh nglakoni neh. Nanti nek wis rampung tapok meneh. Sok ketemu meneh nglakoni meneh. Baru kapok meneh, lama-lama ketemu malaikat maut udah. Ya, ada lagi.